Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik inovasi pendidikan. Menurut Everett M. Roger tahun 1993, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan inovasi pendidikan dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, nilai faktor sosial, kesenangan, dan kepuasan. Yang kedua yaitu compatible, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan aturan norma diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Kompleksitas yaitu tingkat kesukaran memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat yaitu triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Yang kelima yaitu dapat diamati. Maksudnya yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Zalman, Durkheim, dan Holbeck mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut sendiri. Suatu inovasi merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Materi yang kedua yaitu strategi inovasi pendidikan. Strategi dapat dikatakan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk memenuhi tujuan pendidikan tertentu. Pola strategi yang biasanya digunakan itu ada 4. Yang pertama yaitu desain, yang kedua kesadaran dan perhatian, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat percobaan. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi pendidikan adalah gagasan atau ide yang direncanakan untuk menciptakan pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Strategi pendidikan terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu strategi fasilitator. Strategi ini digunakan untuk perubahan sosial dalam bidang fasilitas. Yang kedua yaitu strategi pendidikan. Strategi ini digunakan untuk mempermudah proses pendidikan sehingga tercapainya hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi ini dilakukan dengan cara membujuk para sasaran agar mengikuti perubahan sosial yang ingin dilakukan. Yang keempat yaitu strategi paksaan. Strategi ini digunakan untuk perubahan sosial dengan cara memaksa para sasaran agar mencapai tujuan perubahan sosial. Petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Petunjuk penerapan inovasi di suatu sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, membuat perumusan inovasi. Dengan membuat rumusan yang jelas mengenai inovasi yang akan diterapkan, misalnya, apa yang diperlukan sehingga perlu adanya perubahan. Kemudian, untuk mempermudah perumusan mengenai perumusan kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan dengan acuan yaitu, apakah inovator? Contohnya, mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan mendiagnosis dirinya sendiri atau self-diagnosis oleh siswa, guru, dan supervisor yang memperhatikan bagaimana kelompok menggunakan waktu dalam kegiatan apa saja, di mana kegiatan dilakukan, dengan siapa yang dilakukan, dan apa hasilnya, dengan tujuan dapat mengadakan rediagnosis untuk mencapai perubahan yang konstruktif. Berikut beberapa pertanyaan menuntut untuk mempermudah inovator membuat keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah. Pertama, apakah Anda telah mempertimbangkan sejumlah besar alternatif dari segala macam aspek persekolahan yang mungkin perlu dilengkapi atau disempurnakan? Kemudian kedua, bagaimana Anda akan bersikap dalam situasi yang tidak
dapat diatasi atau merupakan dilema dan sukar diselesaikan. Yang kedua, penggunaan metode. Terdapat beberapa metode atau cara yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha mengubah pribadi ataupun sekolah. Cara guru dan kepala sekolah mengadakan pembaharuan atau menerapkan inovasi, seperti yang pertama, tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kedua, motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Guru, siswa, ataupun orang tua diberi kesempatan ikut berperan dalam mengambil keputusan, menerima, atau menolak inovasi. Kemudian, kejelasan tujuan dan cara menilai keberhasilan menerapkan inovasi merupakan motivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi. Namun, perlu diperhatikan juga urutan langkah pelaksanaan program yang harus dibuat dengan fleksibel, yang berarti jadwal kegiatan disesuaikan dengan perbedaan individual baik dalam kemampuan, kesempatan, maupun kesibukan. Ketiga, penggunaan berbagai alternatif pilihan atau option. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual. Akan tetapi, semakin banyak memberikan peluang untuk memilih, berarti semakin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Keempat, penggunaan data informasi. Gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dalam penerapan inovasi. Sebelum memulai perumusan ide inovasi, perlu diketahui dulu dengan berdasarkan data yang akurat mengenai kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Kemudian mencari permasalahan yang sebenarnya dihadapi sekolah itu. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan memecahkannya, dibuat urutan prioritas yang harus diusahakan lebih dulu. Kelima, penggunaan tambahan data. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, inovator perlu mengetahui data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi dan tentang kemampuan setiap siswa keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain. Keenam, manfaat pengalaman dari lembaga lain. Pengalaman di sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. Meskipun penentuannya harus berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah. Ketujuh, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Langkah yang dilakukan pimpinan pendidikan untuk menyukseskan usahanya yaitu yang pertama, kepala sekolah harus memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Kemudian, kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi perlu diadakan untuk perbaikan. Kemudian, kepala sekolah harus yakin bahwa sekolah tersebut tepat untuk menerapkan inovasi. Kemudian, kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan sekolah, luar sekolah, maupun masyarakat yang membutuhkan tenaganya guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak. Kedelapan, ciptakan kepemimpinan yang efektif. Untuk melaksanakan program inovasi dengan efektif, maka dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, kepala sekolah perlu menggunakan sistem pengorganisasian yang tepat, sesuai yang disarankan para pelaksana model School Project di Amerika Serikat, yaitu tim manajemen pengawasan, dalam kurung Supervisor Management SM Team. Ada dua elemen dasar. Yang pertama, peranan kepemimpinan harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen pengawasan. Kedua, tim SM harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah ataupun dengan warga masyarakat. 9. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah adalah meningkatkan kualitas sekolah. Inovasi dan perubahan di sekolah seharusnya untuk meningkatkan kualitas sekolah, tetapi sering terjadi perubahan sekolah
dengan tujuan yang tidak benar, yaitu untuk membantu kelompok orang tertentu dengan biaya atas nama sekolah. Namun, kejadian ini perlu dihindari karena sangat merugikan nama sekolah. Inovasi diadakan untuk kemajuan sekolah. Untuk kesimpulannya, karakteristik inovasi pendidikan menurut Everett M. Rogers yakni keuntungan relatif yang sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Kompleksitas ialah tingkat kesukaran memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Triabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Dapat diamati ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Strategi inovasi pendidikan adalah gagasan atau ide yang direncanakan untuk menciptakan pembaruan dengan pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Strategi pendidikan terdiri atas 4 macam, yaitu strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Kemudian petunjuk penerapan inovasi pada suatu sekolah. Yang pertama, membuat rumusan inovasi. Kemudian menggunakan metode, menggunakan berbagai alternatif pilihan atau option, penggunaan data informasi, penggunaan tambahan data, memanfaatkan pengalaman dari lembaga lain, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan, ciptakan kepemimpinan yang efektif, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar mengenai inovasi di sekolah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.